Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik santri Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in yang berbahagia, dan para wali santri juga para jemaah majelis ta'lim binaan yang kita tidak bisa dan belum bisa melaksanakan pengajian rutin sebagaimana biasa, dikarenakan kita lagi sama-sama berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan ikhtiar kita dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berdiam di rumah, juga mengikuti anjuran pemerintah, dicatat mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian dan jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih menjelaskan perihal hauqalah bagian yang kedua. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa adalah kalimat hauqalah mengandung satu makna yang mendalam, yang menjelaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa kemudian manusia tidak memiliki satu kekuatan apapun tanpa kemudian dia bisa melakukan sesuatu itu karena dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menghindar dari kemaksiatan ataupun dia melakukan hal yang terkait dengan penghambaan dia, ibadah dia, sekecil apapun dia tidak bisa lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha segalanya. Kemudian kita masuk pada kalimat tanbihun, melanjutkan yang kemarin. Ulama radhiyallahu anhum adalah para ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. I'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu. I'lam, ketahuilah annahu la yusabu dzakirun, annahu la yusabu, sesungguhnya tidaklah diberikan pahala sapa dzakirun, orang yang berzikir, ala dzikrihi, atas apa yang ia zikirkannya, illa idza arafa ma'nahu, kecuali apabila dia mengetahui akan maknanya. Walau ijmalan, meskipun secara global, ya, secara ijmal, secara global. Bi khilafil Quran, berbeda dengan ketika seseorang berzikir dengan membaca Al-Quran. Fayusabu qari'uhu mutlaqan, maka sang pembacanya secara mutlak dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada keterangan ini betapa satu tuntutan bagi orang yang berzikir sebaiknya adalah dia mengetahui akan makna apa yang dizikirkannya. Apa yang dia baca? Dia baca la haula wala quwwata illa billah, seperti pembahasan kita sekarang. Maka semestinya secara umum dia mengetahui bahwa tidak ada satu kekuatan pun untuk bisa kita menghindar dari kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada satu kekuatan pun kita bisa melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Itu secara global. Meskipun secara global ini penting untuk kita memahami maknanya. Syukur kalau kemudian kita bisa memahami secara tafsiri, secara rinci. Sehingga kata para ulama, penting untuk mengetahui makna dari apa yang kita zikirkan, karena nilai pahala itu akan terletak di situ. Makin kita luas pemahamannya, makin besar pahala yang kita perolehnya. Dan insya Allah untuk menjadikan wusul dari zikir yang kita baca, atas fawaid yang kita inginkan, atas keinginan-keinginan yang kita harapkan dapatkannya dari zikir itu salah satunya adalah dari sampainya apa yang kita zikirkan untuk kita pintakan kepada Allah sebagai wasilah, lalu kita supaya cepat gergel ning ati kudu ngerti maknanya. Nah, sebagian daripada kekacauan dari orang yang berzikir tetapi dia masih melaksanakan kemaksiatan adalah disebabkan karena dia tidak memahami akan makna yang dizikirkannya. Contoh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk kita bisa menghindar dari kemaksiatan kecuali karena pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Tapi prakteknya kalau kita tidak memahami maknanya, masih terjebak dalam kalimat bukan la haula wala quwata illa billah, tapi li haulun wali quwwatun. Saya punya daya, kemampuan, ya. Saya punya kekuatan, ya, untuk melakukan apapun. Prakteknya kamu bukti nanti
Masih ada orang tua, nang lawan beli ditulungi kita masih aku. Wis mati sing itu ngika. Kainingan beli sih aku. Siapa sing nyusui bakal duduk kita aku. Padahal demi Allah tidak mungkin keluar air susu tanpa Allah memberikan pada sang ibu itu ada air susu. Jadi hakikatnya kalau kemudian seorang ibu menyusui karena Allah memberikan air susu padanya, bukankah dalam catatan sejarah kita pernah melihat bahwa berapa banyak seorang ibu pengen nyusuni anaknya, tapi lah kebanyu susune akhirnya apa? Nyambat ning sapi, nganggo susu kaleng. Nah, gitu. Nah, itu berarti seorang ibu yang bisa menyusui itu disebabkan karena air susunya diberikan oleh Allah. Bukti bahwa air susu diberikan oleh Allah tadi sampel yang pertama, contoh yang pertama. Banyak ibu yang pengen menyusui tapi air susunya nggak ada. Yang kedua, seorang ibu ya diberikan air susu. Dia sudah nenenkan kepada anaknya. Tapi anaknya sudah kenyang, masih terus memancur, hampir nyai lumpurlah pintu. Sampai dibuang-buang. Ya, sampai diwadai, disimpan di kulkas. Nah, ini pertanda bahwa air susu itu Allah yang beri. Kalau begitu, seorang ibu yang bisa menyusui anaknya itu tidak lebih karena kebaikan Allah yang Allah berikan lebih dulu kepada seorang ibu itu. Maka tidak boleh seorang ibu mengatakan bahwa siraku gede semono ku kotak susu iki bakal dudu disusuikin sapa nang bakal disusuikin mati siraku. Kalau Allah menghendaki maka mungkin tidak kita yang menyusui, tapi Allah akan tunjuk seorang ibu yang lain. Bisa saja kalau ibunya nggak mau menyusui, suaminya marah-marah, pegatan, dua ibuannya kebenaran lagi menter-menter maning, yo, lagi menter-menter anaknya mati, dikawin pisan, lah akhirnya disusui dari dia. Jadi kalau Allah menghendaki dia hidup, maka bukan dari kita pun bisa terjadi oleh orang yang ditunjuk oleh Allah sehingga dia bisa menjadi hidup. Maka ini penting kalimat la haula wala quwata illa billah untuk diresapi dalam maknanya bahwa kita tidaklah punya kekuatan apa-apa. Kita bukanlah siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah sosok hamba Allah yang siap digerakkan oleh Allah. Ya, kemudian untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagai bahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menyadari akan keadaan itu, ada besar kemungkinan kita bisa sampai pada satu pemahaman betapa kita tidak berdayanya jika orang itu memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini banyak sekali. Contoh lagi, kalau kita wirid habis sholat, subhanallah, 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 berapa? 33 kali. Ya, 33 kali. Nah, tetapi dalam banyak riwayat itu, meskipun itu ada riwayatnya 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dibaca setelah sholat, ada riwayatnya. Tapi banyak riwayat itu dibaca juga sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur bagus. Kalau kita mau tidur, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya ingatkan adalah sebagaimana pendapat para ulama, qala al-ulama radhiyallahu anhum i'lam annahu la yusabu dzakirun 'ala dzikrihi illa idza 'arafa ma'nahu, kecuali ketika dia mengetahui maknanya. Maka bagaimana kita memahami makna subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi yang suci siapa? Allah. Kalau begitu, al-amru an syai' nahyun an diddihi, kata kaidah usul fikih. Disuruhnya kita melakukan sesuatu, maka dilarangnya kita melakukan kebalikannya. Artinya, kalau kita mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maka secara otomatis harusnya di dalam hati kita mengatakan, saya mah tidak suci, yang suci hanya Allah, saya mah tidak suci, saya kotor, saya rendah, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak berdaya. Harusnya begitu. Pada saat la haula, berarti kita mengakui bahwa kita tidak berdaya, kita lemah, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Seperti penjelasan yang kemarin saya jelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali atau pendapat ulama yang lain di dalam kitab Abwaabul Faraj. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang tutul baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 saking santai sampai dulilam, enggak jelas. Nah, itu ketika kita bilang subhanallah, maha suci engkau ya Allah, akui bahwa diri kita tidak suci. Konsekuensinya, kalau kita ada yang menghinakan, kalau kita ada yang ngeceh, gak usah marah. Kenapa?
Karena yang maha suci itu Allah, kita ini kotor, kita ini nggak hebat, nggak apa kok. Nah jadi kalau kita masih dihina orang, lalu kita marah, maka subhanallahnya belum benar. Ya, kalau subhanallahnya sudah benar, kalau orang menghinakan, ya sudah, nggak apa-apa. Memang saya yang nggak suci, memang saya kotor. Ya, yang maha suci hanya Allah. Sebagaimana subhanallah 33 kali. Prakteknya belum subhanallah, masih subhana li, yang suci diri saya. Sehingga seringkali kita sering menepuk dada kita. Oh, pojakan kok diangkat soten, kepokok jasane kian lagi kita dari kasih. Lamun kita beli dari kasih mama sangara dadi wong kaya sekian kok bocah. Ya, bisa nih dadi wong sekian nih. Ya mergo pengene sebab pengene terangkat melalui kita dari kepala kantor ya, kepala seksi ini. Mulanya kini dadi wong. Subhanallah, maha suci kaya Allah. Tidak begitu. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah yang maha suci, nggak ada kesulitan. Sehingga tidak boleh. Kalau kita masih menepuk dada, merasa berjasa, itu subhanallahnya belum benar. Nah, jadi kembali lagi, ayo adik-adik santri, ibu-ibu majelis taklim, zikir apapun yang kita mau baca, ya, maka sebaiknya tahu artinya. Gampang sekarang, tinggal download, lihat artinya. Subhanallah artinya apa? Ya, lihat di internet, sekedar melihat maknanya. Nanti penjelasannya minta tambahan dari Pak Ustadznya, dari Pak Kiainya. Nah, jadi begitu. Jadi penting mengetahui makna dari apa yang kita zikirkan. Faidatun, ono sijine faidah. Ada satu faidah. Qala Maqdisi rahimahullah. Berkata Imam Maqdisi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepadanya. Bagaimana kata beliau? Kata beliau, al-alif wal lam fi asma'ihi ta'ala lil kamali la lil ulumi wala lil ahdi. Ya. Artinya bahwa kalimat alif lam pada kalimat la haula wala quwata illa billah ada makna Allah di sana. Ya, ada makna Allah. Ya. Alif dan lam di dalam makna Allah yang di sana fi asma'ihi ta'ala lil kalam mohon maaf, lil kamali la lil umumi wala lil ahdi. Ya. Ya. Dikatakan oleh beliau itu menggambarkan lil kamal. Lafaz Allah yang dimasukkan alif lam itu adalah merupakan mengandung arti kesempurnaan. Ya. Bukan mengandung makna umum, la lil umumi wala lil ahdi, bukan juga merupakan lamnya untuk lil ahdi perjanjian, alif lamnya di sana lillah Allah, ya, Allah di sana. Sehingga qala Sibawayh, Imam Sibawayh berkata, takunu lamu ta'rif lil kamal. Kata Imam Sibawayh adalah lam lit ta'rif, ya, lam ta'rif lil kamal. Ya, alnya di situ al ma'rifat, ya, adalah kata Imam Sibawayh al-ma'rifat yang fungsinya lamul ma'rifat lil kamal. Artinya Allah itu dengan alif lam menjadi Allah itu menjadi sempurna yang luar biasa, terkenal secara sempurna. Ya, umpamanya dijelaskan dalam kitab ini seperti dalam kalimat Zaidun ar-rajulu ay al-kamilu fir rujuliyah. Ya, seperti dalam kalimat zayyadar rajulu ay al-kamilu fir rujuliyah. Artinya telah sempurna sifat kelaki-lakiannya. Anak laki-laki itu sifat kelaki-lakiannya sempurna. Ya kuat, ya gagah, ya hebat kayak Arjuna Udun Singgayangan. Wah, ini. Jadi pada ar-rajulu itu kemasukan alif lam di Allah, pada lafaz sebagaimana pada kata itu, begitu di lafaz Allah kemasukan alif lam adalah merupakan kesempurnaan. Ya. Jadi Allah ini sudah terkenal sesempurna-sempurnanya. Coba bandingkan. Mohon maaf dengan tidak niat menghinakan Tuhan-Tuhan agama lain. Kalau kita ambil lafaz Allah, kenapa disebut lafzul jalalah? Karena lafaz Allah itu dibuang huruf mananya pun tetap mananya Allah. Allah dibuang alifnya dibuang. Jadi lillah tetap, karena Allah, untuk Allah, milik Allah. Allahnya masih masuk. Lamnya dibuang, lam pertama, ya, menjadi lahu. Ya, lahu bagi Allah. Ya, untuk Allah. Ya, lahu baginya. Hu-nya kembali kepada Allah. Masih tetap. Lam yang kedua dibuang. Hu isim domir
ai huwallah. Hanya lafaz Allah yang hurufnya dibuang itu maknanya masih tetap sempurna. Sekarang kalau kita ambil Tuhannya asam rungkat. Wong nyembah asam rungkat. Asam rungkat. Hanya dibuang sem. Apa maknanya sem? Ya sudah lain lagi. Sem. Ya, mungkin ya maknanya sudah lain lagi. Bukan asam lagi. Ya, sem itu jadi mesem. Ya, kemudian jadi apa? Yomfu. Nah, sekarang Tuhannya umpamanya umpamanya namanya Yesus, Tuhannya Yesus. Ya, Yesus, Y-nya dibuang, jadi Yesus maknanya sudah lain. Sus maknanya sudah lain. Ya, sus apa? Bisa susi, bisa susah, bisa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Allah itu berbeda, maka disebut lafzul jalalah. Al-nya merupakan al-ta'rif lil kamal, menggambarkan bahwa Allah terkenal akan kesempurnaannya, sesempurna-sempurnanya. Wa kadzalika min asma'ihi ta'ala, kata Imam Sibawi, begitu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang masuk dalam Asmaul Husna semuanya memiliki nilai akan kesempurnaan, ya. Makna yang sempurna pada setiap nama Allah ini memiliki nama yang sempurna. Dzakara hadainil qaulaini Ahmad At-Tunisi fi nashril Lali. Begitulah pendapat yang dikatakan oleh Ahmad At-Tunisi di dalam kitab Nasril Lali. Nasril Lali nama kitabnya. Ya, jadi kata beliau bahwa semua nama Allah ini, baik nama nama Allah menggunakan lafzul jalalah Allah itu sendiri, maupun Rahman, Rahim, Malik, Kudus dan lain sebagainya yang ada di dalam Asmaul Husna, semuanya adalah merupakan nama Allah yang memiliki nilai kesempurnaan, ya, memiliki nilai-nilai kesempurnaan, ya. Jadi semuanya memiliki nilai-nilai kesempurnaan. Jadi nama Allah dengan segala sifat atau sebutan nama lain, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Aziz, Jabbar dan lain sebagainya, itu adalah merupakan nilai-nilai kesempurnaan. Wa'lam anna lafdzul jalalati a'raful ma'arif bil ittifaq. Ketahuilah sesungguhnya lafaz jalalah pada lafaz Allah, ya. Lafaz Allah adalah a'raful ma'arif, ya. A'raful ma'arif ini terkenal seterkenal-terkenalnya, ya. A'raful ma'arif bil bittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Artinya seluruh ulama, ya, para ulama sepakat lafaz yang paling terkenal di antara lafaz-lafaz yang terkenal adalah lafaz Allah. Coba lihat di dalam zikir manapun ada lafaz Allah. Subhanallah, ada Allahnya. Alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Inna lillah, ada nama Allahnya. Kemudian apalagi astagfirullah, ada nama Allahnya. Ya, dan dipakai oleh siapapun, sampai wong sewot. Astagfirullahaladzim, itu kalau teman dia lakinya kitaku ning sewot, Allahnya diwaca, ada Allahnya. Terkenal Allah itu. Ya, bocah santri garepan nyolong pelemek kiai kan. Bismillahirrahmanirrahim, arep manek pelemek kan. Dia baca ada nama Allahnya. Begitu awas ya kata Pak Kiai. Wara, insyaallah ada Allahnya. Begitu dibalangakan, dipanclak. Bocah sing dhuwur, santri dhuwur mbalangaken pelem, santri ngesero manclak, kena ngomongnya apa? Alhamdulillah, ada Allahnya. Jadi sangat terkenal, ya. Sampai orang melet juga, ya, nama Allah itu dibawa-bawa terus, ya. Konon katanya, kata guru saya, kalau suami istri kok mau cerai atau minggat, maka tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lafaz Allah di satu kalimat, ada Allah di kalimat yang lain pada kalimat Muhammadur Rasulullah. Lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipotong pada la ilaha illallah sendiri, Muhammad Rasulullah sendiri, tempelkan di kantong laki-laki dan kantong perempuan. Maka itu nanti terjadi berkangen, saling kangen-kangenan yang berujung kepada pengen bertemu kembali. Baik, sahabat sekalian, ada santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal bicara tentang faidah, ya. Faidah tentang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, menyempurnakan yang kemarin. Wa min khawasiha ma fi fawaid, ya, dari faidah kekhususan tentang manfaat membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ibnu Abi Dunya bi sanadin ila nabi, ya, Abi Dunya dengan sebuah sanad yang sanadnya ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Ya,
Kata baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca, ya, siapa yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka dia ini 100 kali bacanya, 100 kali. Nah, maka lam yusibhu faqran abadan, tidak akan menimpa atas dirinya kefakiran. Artinya masa ngaram larata selawase. Ya, tapi 100 kali sing dawam. Tinakin satu sukike satu terus lah dina picak maca bae. Ya, selalu dia baca, nggak ada hari kosong. Ya, nggak pakai rumus masa uang Jepang yen kiang macain, orang kiang maca, wah itu mah jadi nggak dawam. Jadi ya fawaidnya nanti nggak apa namanya, nggak nempel terus-terusan. Nah, ini baca setiap hari 100 ya. Wa warada fil khabari aidan, juga dijelaskan di dalam kabar yang lain, di dalam hadis yang lain, idza nazala bil insani muhimmun, apabila seseorang ditimpa sebuah keresahan, gelisah, gundah, gulana, ya, kegalauan, ya, wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil azim, dan dia membaca wa ta'ala lan maca sapa wong la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, orang itu mau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasami'at marrah, 300 kali. Kalau tadi 100, sekarang 300 kali. Farajallahu anhu, maka Allah akan bebaskan dari kegalauannya. Jadi 300 kali dia baca, maka Allah akan bebaskan dari kegalauannya, ya. Wa warada bil khabari aidan. Ini sudah. Oh iya, tadi ya, jadi penjelasannya seperti itu. Juga dijelaskan di dalam keterangan yang lain sebagaimana saya ambil dari kitab Abwabul Faraj, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu kalau dibaca, ya, kalau dibaca itu merupakan pembendaharaan surga, ya, pembendaharaan surga. Maka kalau dia membaca kalimat itu, Allah akan menutup 70 pintu bahaya, ya, 70 pintu bahaya menurut riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, kalau dibacanya 99 kali, ya, mohon maaf, kalau dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim di dalam riwayat Imam Tabrani, kalau tadi Imam Tirmidzi, di dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Hakim Al-Hakim, maka ini bisa menjadi penyembuhan atas 99 obat, ya, 99 penyakit dia akan bisa disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Tetapi cara membacanya begini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya diresapi, kemudian di dalam hati kita, ya Allah, nggak ada kekuatan satupun, ya Allah, yang bisa menjadikan saya sakit, yang bisa menjadikan saya sembuh, yang bisa menjadikan kekuatan tumbuh dan lain sebagainya, kecuali karena pertolongan Engkau, ya Allah. Maka dia akui dirinya serendah-rendahnya, ya. Kemudian akui Allah semaha kuat-kuatnya. Kalau itu dibaca, diresapi maknanya dengan baik, maka insya Allah itu akan bisa menjadi penyembuh 99 penyakit sekalipun, asal bisa connect. Cuma sayangnya kalau kita lagi pikir, suka lagi sakit ini, kadang-kadang pikirannya kemana-mana, ya, kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Jadi yang tenang, bacanya, resapi maknanya, akui bahwa ketidakberdayaan kita, ya. Manfaat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim diriwayat juga, ini merupakan salah satu pintu daripada pintu-pintu surga, sebagaimana diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad, ya, bin Ubadah, bahwa ayahandanya telah membawanya kepada baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepadanya. Lalu kemudian ia menuturkan, Nabi datang kepadaku dan sholat bersamanya 2 rakaat, lalu aku dipukul dengan kakinya dan bersabda, maukah engkau aku tunjukkan satu pintu dari pintu-pintu surga? Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, saya mau, ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Suruh mengucap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini merupakan salah satu pintu di antara pintu surga, ada yang tulisnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Hakim, ya, dan dinyatakan akan kesahihannya, ya, menurut kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon maaf, ada yang numpang lewat, ya, jadi terganggu, ada panggilan masuk. Kemudian manfaat yang ketiga, kita bikin cepat saja. Manfaat yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil azim, sebagaimana saya jelaskan kemarin, adalah ghirasul jannah,
taman surga. Siapa yang banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka dia telah menanamkan ya tanaman surga. Maka siapa membaca itu, maka dia telah menanamkan banyak tanaman-tanaman di surga, sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang kemarin kami bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hasan ya, dengan sanad yang hasan dari Abi Dunya dan Ibnu Hibban yang kemarin kami sampaikan. Baik adik-adik sekalian dan ibu majelis taklim, nampaknya kajian kita untuk pembahasan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim bagian yang kedua kita anggap cukup dulu karena waktunya sudah 25 menit. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan bisa menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Terima kasih, tetap tinggal di rumah, jangan keluar sementara masih ada wabah COVID-19. Jika ilat hukum itu hilang, maka baru boleh kita keluar. Kalau kekhawatiran itu masih ada, sebaiknya kita tinggal di rumah dengan niat memutus mata rantai itu agar mendapatkan pahala sama dengan orang mati syahid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.